boleh ada kebijakan lain, Andri. Aturan yang ada sudah fix. Oke lah kalau Atika mau, berikan aja pesangon. Anggap aja sebatas pemberian. Dan ini bukan hak yang dia miliki. Anggap pemberian dari manajemen, bukan peraturan perusahaan. Saya tahu, Pak. Saya cukup mengerti tentang ini. Tapi kita tidak boleh lepas tangan begitu saja. Bagaimanapun masa kerja merupakan prestasi kesetiaan. Dan ini ada pada Atika. Untuk yang satu ini, saya minta tolong. Bapak bisa memberikan kebijaksanaan lebih. Andre, siapa yang akan menegakkan peraturan perusahaan? Kalau bukan kita. Hah? Untung saja aku ajak kamu, Dra. Kalau tidak kan bisa saja kamu berpikir kalau aku ini ngerjain kamu. Justru aku tidak bisa membayangkan bagaimana kecewanya Tika. Sorry banget, Dra. Kalau boleh aku jujur, aku juga sangat mengharapkan proyek ini berjalan. Ya, untuk menutupi cash flow perusahaanku yang sedang tersendat-sendat belakangan ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbah. Ibu, Mbah. Cucu Mbak gede banget. Yalah. Katanya suami kamu sudah dapat pekerjaan, Tik. Kemarin malam dia ke rumah. Ya, mulai hari Senin, Mbah. Makanya saya jagain Esa di rumah. Mas Hendra juga lagi buat kontrak kerja di kantor, Abah. Syukurlah. Tadinya malah Abah tuh kasihan sama kamu. Karena kamu menjadi tulang punggung rumah. Mau negur suami kamu, kasihan, takut dia tersinggung. Ya, sebenarnya sih emang begitu, Bah. Sempet juga dia pamit mau jadi tukang ojek, motor punya temennya. Tapi saya nggak kasih. Saya takut dia kehilangan percaya dirinya sebagai seorang sarjana. Nah, itu yang buat suami lu jadi males. Titel kan itu cuma sarana doang. Yang penting tuh laki lu kerja, bisa cari nafkah untuk keluarga. Apapun pekerjaannya deh. Nih belanjaan. Semuanya bakal lu ya. Biar kandungan lu tuh ada pemasukan gizinya. Lu inget nggak Mesi Jarwo? Sekarang dia udah punya anak 2. Hebat lagi dia. Dia sekarang jadi kepala bulog kabupaten. Coba dari dulu lu dengar apa kata Umi? Artinya nggak jodoh, Mi. Iya sih. Tapi coba dari dulu lu dengar apa kata Umi. Kan bisa jadi jodoh. Bapak kok belum pulang ya, Sa? Kalau ke toko mainan kali, Bu. Bapak kan gaji. Tapi udah punya duit. Mau beliin Eka mobil-mobilan. Iya dong, pasti Bapak pulang bawa mobil-mobilan yang bagus sekali buat Esa. Asik. Sa, kenapa kamu, Nak? Hah? Kamu panas? Pusing ya? Hah? Enggak? Ya udah, yuk kita ke kamar. Nanti ditemenin sama Ibu, biar Ibu kompres ya. Tapi nanti minum obat ya. Saya ini seperti dipermainkan nasib, Ustadz. Dibujuk harapan. Seolah rezeki itu sudah di depan mata. Tapi ketika didekati, hilang, melayang, tak kemana. Apa karena Allah membenci saya, Ustadz? Ya nggak ada loh Allah membenci makhluknya. Lagian kalau saya sih, lebih baik ada harapan tuh.
daripada nggak ada harapan. Sebab ketika dikasih harapan kan kita jadi bahagia. Dan harapan itu juga rezeki. Cuman emang kita kudu buka mata, kudu husnuzan sama Allah. Ketika harapan ada di depan mata, tiba-tiba pelas hilang. Barangkali emang kita yang belum pantas. Allah masih kepengen ngeliat kita terus beribadah, ningkatin, ngebenerin lagi hidup. Dan sama Allah mah kudu baik sangka. Kalau Mas Hendra menyangka bahwa Allah sedang mempermainkan Mas Hendra, ya akhirnya itu yang ada di perasaan Mas Hendra. Tapi kalau Mas Hendra bilang, ya udahlah, ini ujian kali dari Allah, itulah ujian. Setiap rencana saya selalu gagal. Nah, Semenjak saya menikah dengan Atika. Wih. Apa mungkin antara saya dengan istri saya tidak ada kecocokan nasib? Ya, sampai rezeki kami pun jadi seret, Ustadz. Rezekimu bukan karena manusia, bukan karena istri ente tuh, bukan karena Atika. Tapi karena, ya sekali lagi belum waktunya kali. Kalau udah waktunya datang, nanti kita malah nggak bisa nampung ya. Ingat nggak Haji Asmawi itu? Yang apa tuh? Bandar besi ya. Itu kan lihat tuh, begitu Allah udah ngasih brak, sampai ke jalan-jalan tuh hartanya. Nggak cukup nampung ya deh. Ustadz, apa yang harus saya lakukan supaya rezeki cepat datang ke saya? Karena saya sangat membutuhkan sekali untuk kelahiran anak saya yang kedua. Yang besok nih ya? Ya. Ya Rasulullah ngasih tahu, as-sadaqatu tajlibur rizki. Sedekah itu mengundang datangnya rizki. Nah, Mas Hendra dalam keadaan sempit justru harus lebih banyak bersedekah. Supaya rezeki si Jabang Bayi ini datang, lengkapin nama tahajudnya. Insya Allah deh. Carilah apa yang bisa disedekahin. Kemana sih Mas Hendra? Kok belum pulang-pulang? Esa sakit, Mas. Saya khawatir demam berdarah, Tik. Jangan nakut-nakutin dong, Mbak. Aduh. Kalau gitu saya titip anak saya dulu ya. Iya. Saya mau pinjam uang sama mertua. Ya udah, sana biar saya yang nungguin. Iya. Jangan lama-lama ya, Tik. Iya. Ada apa, Tika? Esa, demamnya tinggi, Bu. Saya takut demam berdarah. Kenapa tidak dibawa ke dokter? Kok kamu malah kemari? Ibu ini bukan dokter. Mas Hendra belum pulang. Tika nggak pegang uang. Udah. Nih, bawa ke dokter. Jangan sok harga dirian gitu deh. Ambil, bawa ke dokter. Sudah, pergi ke dokter sana. Yayu bukan bermaksud menghina kamu. Dia itu kesal sama Hendra. Itu anak tidak bertanggung jawab. Saya akan bayar utang ini. Kalau bukan karena kesembuhan cucu ibu, pantang saya menerima uang penghinaan seperti ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Makasih ya, Pak ya. Apa anak saya perlu rawat inap, dokter? Untuk sementara belum perlu, Bu. Nanti akan saya buatkan resep obat penurun panas dan vitamin, Bu. Tapi kalau besok dia masih demam tinggi, tolong cepat dibawa kemari, Bu. Iya, dokter. Soalnya takutnya dia kena gejala tipes atau demam berdarah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kata dokter sakitnya apa? Gejala demam berdarah, Mas. Tadi saya pinjam uang aja sama ibu. Mbak Yayu yang minjemin. Ntar balikin ya, Mas ya. Nggak enak sama saya. Iya, insya Allah.
sih, Mas? Kayaknya suntuk banget. Aku juga nggak tahu, Tik. Aku bingung. Cobaan apa lagi ini? Arman ngajak aku ke rumah orang yang mau membangun rumah mewah itu. Tapi ternyata orangnya lagi kena musibah. Anaknya di Australia kecelakaan. Jadi terpaksa proyeknya dipending. Terus, Mas? Ya nggak ada terusnya. Orang udah pasti ditunda kok. Ruth, kalau Pak Kurnia nyari aku, bilang aku ke tempat Atika ya. Aku mau menyerahkan berkas-berkas ini. Loh, bukannya biarin Atika aja yang ngurus kesini, Andre? Ya, harusnya sih seperti itu. Tapi aku nggak tega, Ruth. Kasihan Atika kalau harus mondar-mandir. Kandungannya kan sudah semakin membesar. Aku berangkat dulu ya. Oke, salam buat Atika ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, berilah rezeki pada anak yang hamba kandung ini, ya Allah. Hamba hanya pasrah kepadamu, ya Allah. Kami benar-benar doain tanpa bertujuan.